Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau bilang buat kawan-kawan yang tertarik ingin membeli jersey Inter Milan, aku sudah tampilkan link produk dari Shopee. Lihat aja di deskripsi atau ini diklik aja. Selain jersey Inter Milan, ada juga produk-produk lain yang sekiranya mungkin kawan-kawan tertarik. Atau misalnya ini nih, topi-topi model gini, ini namanya kadang ada yang bilang pet cap, ada yang bilang painter cap, ada yang bilang newsboy hat. Anyway, aku tampilkan beberapa produk topi sejenis ini di deskripsi ya. Lihat saja, itu nyambung ke Shopee juga. Kawan-kawan bisa terpilih, siapa tahu tertarik. Oke, biar nggak terlalu lama iklannya. Sekarang aku mau mulai dengan kabar atau update tentang pembangunan stadion ini. Tapi ini bukan tentang progresnya ya. Ini ada komentar terbaru dari Marotta. Dia bilang Inter dan Milan ingin membangun stadion bersama. Jadi ini cuma menegaskan dari update terakhir. Belum ada perubahan. Saat ini memang masih dibicarakan tentang klausul di kata-kata, kan ketika mereka ingin bikin apa istilahnya ya, semacam kontrak itu. Kawan-kawan pasti tahu dari pemerintah kota Milan ingin supaya Inter dan Milan fokus dengan ini saja, jangan ada kayak backup plan gitu. Dan sebagai gantinya mereka akan memberikan kemudahan untuk lancarnya. Kan Inter dan Milan itu sebenarnya sama-sama sudah punya plan sendiri. Inter di Rossano, mereka di Donato Milan. Tapi kemudian akhirnya ada yang lebih bagus lagi, bahwa mereka akan membangun bersama-sama di sekitar San Siro, di area yang sama, cuma mungkin di sebelahnya lagi 100 meter atau kayak gitu. Oke, nah dia bilang begini si Marotta. Ini adalah masalah yang serius dan sangat complicated. Delicate itu artinya banyak aspek, complicated, rumit. Kemudian football adalah fenomena agregasi yang hanya kalah dengan agama. Maksudnya benar-benar melekat pada kehidupan sehari-hari gitu. Cuma agama aja yang lebih kental dibandingkan sepak bola. Nah, masalahnya kemudian birokrasi Italia adalah masalah utama yang membuat tertundanya berbagai inisiatif. Ini terjadi berkali-kali. Bahkan ketika saya berada di Venesia dengan Samparini kayaknya maksudnya Samparini di 1997. Dia membeli sebuah lapangan yang mungkin ini maksudnya ini mau dijadikan stadion juga. Tapi ini masih di sana setelah 30 tahun. Artinya bayangkan, itu sudah 30 tahun proyeknya belum kelar-kelar juga. Nah, Milan dan Inter ingin membangun stadion bersama. Dan update terakhir mengarah kepada area sekitar San Siro. Tapi isu birokratik ini masih sama. Ya, jadi gitu. Intinya ya masalahnya ada di pemerintahan aja. Dan kemudian pemerintah udah bermasalah. Kemudian sekarang Milannya juga mereka tetap, mungkin aku nggak terlalu nyalahin Milan juga ya, mereka kan sudah beli lahan di San Donato itu. Terus mereka juga khawatir gimana kalau nanti ada masalah lagi nih sama pemerintah. Artinya mereka tetap ingin ada backup plan-nya, sedangkan Inter udah oke, nggak pakai backup plan gitu. Kita lihat aja nanti, seperti janjiku sebelum-sebelumnya, kalau ada perkembangan lagi aku kabarkan lagi gitu bro. Nah, ini sedikit ada tambahan tentang masalah wasit ketika Inter lawan Napoli. Kali ini yang berkomentar adalah mantan wasit Itali yang namanya siapa ini, aku lupa, Luca Marelli. Nah, tapi terus terang ya, ketika aku kan sudah baca beritanya, cuman aku masih bingung sebenarnya maksud dia apa sih. Apakah dia maksudnya wasitnya memang salah, atau wasitnya ya memang udah bener kayak begitu. Anyway, aku akan bacakan, nanti kita telaah bersama ya. Dia bilang gini tentang, di sini dia lebih menyoroti tentang kenapa VAR itu kok tidak mengintervensi. Dia bilang begini, hal yang paling penting adalah respek terhadap aturan. Wasit haruslah atau tidak boleh membuat aturannya sendiri, melainkan menjalankan atau menerapkan aturan dari permainan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk protokol VAR. Mereka harus mengaplikasikan apa yang berlaku, aturan yang berlaku. Artinya
Ya ini sepertinya mirip seperti yang aku bilang kemarin kayaknya. Oh ini soft penalty, oh ini kayaknya mestinya enggak penalti. Tapi kalau menilik dari peraturan, ya memang penalti. Sama kayak ketika penalti yang didapat oleh Inter Milan ketika melawan Arsenal. Kalau mungkin banyak orang berpendapat, wah itu harusnya nggak penalti. Aku pun kayak 50-50 nih ya. Gitu. Tapi kalau merujuk peraturan, ya memang itu harus penalti. Nah ini yang dimaksud bahwa wasit itu nggak boleh bikin aturan sendiri, harus mengacu pada aturan yang berlaku. Nah dia perkuat lagi dengan bilang begini, saya bahkan mungkin setuju dengan Conte, apa yang dikatakan Conte tentang penalti semacam ini. Tapi itu hanyalah pendapat. Nah, apa yang semestinya saya lakukan adalah menjelaskan bagaimana protokolnya bekerja, yang mana aturan inilah yang harus diacu oleh para wasit. Nah, ini terus terang aku masih nggak nangkep maksudnya dia itu apa sebenarnya. Apakah maksudnya kalau aku sih ini lebih condong ke ya memang aturannya seperti itu. Wasit ya harus hanya mengaplikasikan itu. Kemudian tentang protokol VAR, salah satu yang diprotes oleh Conte itu adalah kenapa kok VAR tidak mengintervensi. Nah aku sempat baca di artikel lain itu ditulis oleh Susi Campanale. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu, ada yang bilang ini sebenarnya fans Milan, tapi dia bikin artikel yang sangat objektif menurutku. Dia bilang kurang lebih begini, tidak semua kejadian itu VAR bisa atau boleh mengintervensi. Karena kalau semua yang ini diintervensi, ini akan jadi bisa molor 1 jam pertandingannya kan. Nah salah satunya adalah kalau wasitnya tidak clear melihat kejadian, ada berbagai ya, ini aku sebutkan beberapa di antaranya. Satu, kalau wasit tidak clear sehingga wasit minta bantuan dari VAR. Yang kedua, wasit merasa keputusannya sudah benar, tapi setelah dicek oleh orang VAR ini benar-benar ada clear error, benar-benar salah wasitnya. Misalnya itu ada diving dan ini haruslah benar-benar yakin baru dia boleh mengadvise wasit, kamu mesti lihat ini. Nah inilah yang bikin kenapa ketika wasit misalnya sudah memutuskan, kemudian wasit kemudian dipanggil untuk ngecek VAR, hampir selalu wasit itu keputusannya sesuai dengan apa yang diadvise oleh VAR. Karena VAR itu hanya memanggil wasit kalau benar-benar tidak ada keraguan lagi bahwa keputusannya salah. Sedangkan pada kejadian kemarin itu masih 50-50. Ada yang bilang itu penalti, ada yang bilang harusnya nggak penalti. Ini adalah kejadian yang apapun bisa keputusan yang manapun itu masih mungkin diambil. Sedangkan kalau situasinya seperti ini, jadi nggak dari tim VAR itu nggak bisa memastikan bahwa ini salah nih keputusan wasit. Ya mereka nggak berani mengadvise si wasit untuk untuk meninjau kembali. Karena ya seperti yang aku tunjukkan kemarin kan, memang ada kontak. Selain ada kontak juga ada tangannya si siapa itu ya? Zombo Anguissa yang kena mukanya si Dumfries. Sehingga ya ibaratnya dengan istilah orang awam, VAR itu ngerasa ya kayaknya penalti juga sih, ya udah dah biarin aja kayak gitu. Kecuali kalau memang wah ini harusnya nggak penalti baru. Oke, itu tentang soal VAR dan wasit ya. Nah berikutnya adalah, nah ini aku setuju banget. Ini namanya Gianfelice Facchetti, anak dari legenda Inter, ikon Inter. Aku berasumsi bahwa ini anaknya Giacinto Facchetti ya. Dia bilang mereka yang mengkritisi Simone Inzaghi layak mendapatkan Walter Massari. Ini sih lebih ke sarkas ya, karena intinya adalah banyak kritikan yang dialamatkan kepada Inzaghi itu gimana ya ngomongnya. Kalau kritikan itu kan sah-sah saja, tapi kritikan itu sering tidak pada tempatnya atau melenceng dari substansinya. Misalnya kayak wow, Inzaghi nggak pernah rotasi,
Inzaghi nggak mau percaya sama pemain muda, padahal pemain muda banyak dimainkan. Contohnya Bisek. Kemudian, wah Inzaghi ngapain ngemainin Aslani terus-terusan, udah jelas-jelas jelek. Padahal ya gimana, kan perlu istirahat. Sedangkan kita main 2 kali seminggu, bahkan bisa 3 kali seminggu kayak gitu. Nah dia bikin pernyataan yang lumayan keras. Dia bilang gini, Inzaghi adalah pelatih yang memimpin tim yang paling sukses di Italia di beberapa tahun terakhir. Dia mencapai tujuan di mana pada waktu tertentu sepertinya tim ini tidak bisa tidak bisa berharap untuk mencapai apapun. Ya kenapa dia bilang sepertinya nggak ada harapan itu karena kan Inter itu cuma ngandelin pemain gratis saja. Itu maksudnya. Nah kemudian dia mulai dengan sarkasnya, ini benar-benar membutuhkan keberanian untuk mengkritik Inzaghi, keberanian yang saya tidak miliki. Ini sarkas nih. Kamu harus menyegarkan memorimu, terutama setelah komplain yang datang setelah hasil draw 4-4 lawan Juve. Mungkin kita lebih layak mendapatkan Massari kalau kita protes terhadap tim yang menghasilkan hasil seri di pertandingan yang menjadi pertandingan yang epic. Epic itu maksudnya pertandingan yang great, yang bagus banget. Kamu harus fair pada Inter dan sejarahnya gitu bro. Nah aku terus terang sangat setuju. Ada beberapa kesalahan dalam menurutku pada pendekatan yang dilakukan Inzaghi pada pertandingan lawan Juventus, terutama ketika Inter sudah memimpin 4-2 itu. Tapi banyak yang aku lihat tuh komentar-komentar atau kritik-kritiknya itu kayak berlebihan gitu. Nah itu ya mungkin kita lebih cocok dapetin dilatih oleh Massari gitu. Dimana kita tahu Massari itu gagal total di Napoli. Maksudnya biar sekalian gitu. Oke lanjut. Ini ada berita kawan-kawan tempo hari berapa itu nanya, wah gimana bang untuk rencana rencana bursa transfer musim dingin di Januari nanti. Muncul satu nama ini dari kemarin ini, Chiesa, Federico Chiesa. Nah Inter akan menghadapi lumayan banyak persaingan ya. Tadi aku lihat siapa, ada AC Milan. Nah ini dia, ada AC Milan, ada Roma dan Napoli yang juga memantau situasi Chiesa. Tapi kalau menurut artikel ini, Inter punya peluang yang lumayan besar untuk bisa mendapatkan Chiesa. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Inter itu manajemennya memiliki hubungan yang baik dengan manajemen Liverpool. Hierarki Inter dengan hierarkinya Liverpool itu bagus hubungannya. Ya ini aja modalnya. Sekedar merefresh memori, Liverpool membeli Chiesa itu dengan harga yang sebenarnya cukup murah, cuma 12 juta dari Juventus. Kalau nggak salah Juventus beli Chiesa dari Fiorentina itu lumayan mahal loh, 30-an apa berapa. Tapi karena udah agak lama aku lupa ya, tolong di komentar kalau salah. Nah 12 juta dengan dia nggak pernah kepake di Liverpool, bisa jadi mereka mau jual murah berapa, kayak turun jadi 8 juta. Menurutku 8 juta atau 7 juta bahkan untuk pemain sekelas Chiesa itu harga yang sangat bagus. Lebih murah dari Arnautovic loh. Arnautovic 13 juta pak. Kalau kita bisa dapetin Chiesa dengan harga 10 juta bahkan, ya at least aku berani bilang Chiesa itu pasti lebih bagus daripada Korea. Sekarang kita beli Korea itu 30 berapa gitu, 30 jutaan lebih. So itu tentang ini ya. Kemudian lagi-lagi tentang transfer. Kali ini kita duel dengan AC Milan untuk mendapatkan gelandang yang namanya Reda Belayani. Nah aku sempat lihat sedikit Reda Belayani pas kayaknya pas kita lawan Verona ya. Aku lupa udah agak lama nih. Belayani ini lumayan bagus mainnya. Nah kenapa? Belayani ini adalah gelandang bertahan yang bisa jadi creative playmaker, kayak deep lying playmaker gitu. Kenapa sekarang Inter mulai mencari seorang deep lying playmaker? Karena ya sama seperti kawan-kawan banyak yang dari manajemen Inter mulai merasa tidak puas dengan Aslani. Itu satu.
kita memang sama-sama lihat bahwa ketika Hakan keluar, Aslani masuk, susah sekali mengharapkan Inter itu bisa menambah gol. Kayaknya cuma bisa untuk sekedar menjaga biar nggak kebobolan aja gitu. Padahal Aslani ini kan sebenarnya tipe pemain kreatif yang harusnya bisa driving the ball, membawa bola itu lebih ke depan lagi. Nah, ada ide yang sekarang sedang dipupuk atau suara-suara yang sedang berkembang bahwa bagaimana kalau Aslani ditempatkan agak ke depan atau dijadikan intinya kayak di posisi Barella lah, karena dia di Empoli juga beberapa kali memainkan peran box to box, sehingga idenya saat ini adalah kalau Aslani misalnya didorong ke depan, oke, bisa si Zielinski yang ditempatkan di gelandang bertahan. Nah, masalahnya kan Zielinski itu lebih bagus, hampir pasti lebih bagus dibandingkan Aslani kalau main di posisi gelandang tengah. Itu masalahnya sekarang. Makanya sekarang kalau bisa Belayani jadi deputinya Hakan, maka Aslani bisa jadi dijual, bisa dipinjamkan, atau mungkin ya udah jadi cadangannya Barella atau jadi cadangannya Mkhitaryan sekalian di posisi gelandang tengah begitu. Nah, sekarang kita bersaingnya dengan AC Milan. Kabarnya ini sedang dipertimbangkan untuk diburu di jeda musim ini, transfer musim dingin nanti di bulan Januari. Gitu bro, nanti kalau ada tambahan berita lagi tentu aku akan kabarkan. Alright, berikutnya Jan Bisek. Kawan-kawan pasti sudah tahu sekarang Jan Bisek sudah dikasih kontrak baru sampai 2029. Selain itu dia juga didobel gajinya dari 750.000 menjadi 1,5 juta bersih. Wow, kemudian ada komentar yang menarik dari Bisek. Ini kelihatan dia punya kepercayaan diri yang tinggi memang. Saya pikir atau saya rasa saya telah melebihi harapan banyak orang karena kayaknya tidak terlalu banyak orang yang tahu sebelum saya tiba. Maksudnya tidak ada banyak orang yang tahu siapa saya sebelum saya tiba di Inter. Jadi menurut saya sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Saya belajar dari sisi tactical, dari segi taktis. Saya juga mengerti bahwa seperti apa sih sebenarnya sepak bola Italia. Dan yang paling penting saya telah belajar bahasa Italia. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat positif sejauh ini. Tapi bagaimanapun juga masih ada banyak hal yang harus saya kembangkan karena saya bukan pemain sempurna. Saya masih muda dan saya masih memiliki beberapa aspek yang harus dikerjakan, terutama secara taktik dan secara mental. Gitu, bro. Berikutnya adalah komentar yang menarik juga dan aku setuju ini memang sering terjadi. Saya tidak berharap atau tidak menyangka ketika tiba di sebuah klub dan menemukan orang-orang spesial, teammate atau rekan-rekan yang spesial dan sangat membantu. Sering terjadi ketika kamu bermain dengan pemain-pemain berlevel tinggi, mereka yang datang dari klub kecil tidak mendapatkan respek yang layak mereka dapatkan. Pun demikian, semua orang di Inter menolong saya dengan sangat banyak, sangat membantu saya. Bahkan pemain yang memiliki peran yang sama dengan saya. Wow, semua orang sangat baik. Saya merasa di rumah sendiri dari awal. Nah, sekarang saya bisa benar-benar mengatakan bahwa Milano adalah rumah saya. Nah, ini yang menarik. Dan memang aku sering membaca di artikel-artikel yang lalu, pemain terutama yang datang dari klub kecil tuh kayak dipandang sebelah mata, apalagi pemain muda, apalagi pemain yang belum punya nama. Rasanya ini wajar aja ya. Nah, tapi kemudian lebih jauh lagi dia bilang bukan hanya orang-orang membantu, bahkan pemain-pemain yang berposisi sama dengan dia pun sangat membantu. Jadi ya bersaing tapi secara sehat. Nggak ada yang misalnya Pavard kan, wah aku nggak mau nanti trikku diketahui, atau Bastoni, wah nanti kalau aku ajarin dia aku bisa digeser. Nggak ada, benar-benar dibantu. Mantap lah keluarga Inter Milan. Oke, nah aku akan tutup ini dengan
wawancara Materazzi. Ini ada dua bagian. Ada bagian yang lumayan menarik, dia mengomentari Ibrahimovic. Ada bagian satunya yang sebenarnya ini sudah dari 2 hari yang lalu, tapi anyway akan tetap aku bacakan ya. Paling mungkin yang bagian-bagian lumayan pentingnya ini karena wawancaranya lumayan menarik. Oke. Dia ditanya, apakah style dari mantan pemain Lazio ini, si Inzaghi, itu cocok untuk bermain di Premier League? Maksudnya kalau dia jadi pelatih di Premier League, dia bilang gini, oh aku adalah seorang fans Inter, jadi saya harap dia bertahan di Inter karena tugas dia di sana belum selesai. Tapi aku rasa dia memiliki profil yang bagus untuk Premier League. Mungkin Arteta yang merupakan salah satu pelatih terbaik di Premier League. Tapi menurut saya Arsenal adalah salah satu klub yang cocok untuk Simone Inzaghi, bisa jadi. Kemudian bisa jadi Manchester United dan Manchester City juga, karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Pep, terutama setelah kalah 4 kali berturut-turut itu kan. Ada yang bilang Pep udah bosan di City. Tapi saya harap Simone bertahan di Italia. Saya bukan manajer dia, tapi saya adalah temannya karena kami bermain melawan satu sama lain dan kami memiliki hubungan yang baik. Saya tidak bisa menentukan nasib dia. Nah gitu bro. Ya jelas lah, nggak mau lah ditinggal Inzaghi lagi sayang-sayangnya gitu. Kemudian lanjut dia bilang, saya harap Inter memenangkan Serie A, tapi ini adalah pertanyaan yang sulit. Napoli tidaklah gampang. Bagi saya ini antara Inter atau Napoli. Ya aku setuju sih. Tambahan Juventus lagi satu. Oh sorry, Atalanta lagi satu. Atalanta Juve. Kalau Fiorentina aku nggak bisa, karena maksudnya aku nggak bisa bilang mereka apakah contender Scudetto atau enggak, karena aku belum pernah lihat Fiorentina main. Kalau Atalanta aku beberapa kali nonton extended highlightnya, bahkan aku pernah live reaction pas Atalanta lawan Napoli pas mereka menang 3-0 itu. Kemudian lanjut ya, Conte adalah manajer yang bagus, dia sangat kuat. Jadi salah satu di antara kedua tim ini bisa menang. Inter punya kesempatan yang bagus untuk memenangkan Liga Champions karena mereka mencetak banyak gol tapi tidak kebobolan. Mereka sangat kuat. Saya harap mereka akan menang karena kita kalah di final di Istanbul 2 tahun lalu. Kemudian musim lalu atau tahun lalu kita tidak beruntung di Madrid. Mungkin kita layak mendapat lebih banyak gol di San Siro. Benar banget. Ingat gak? Di pertemuan pertama itu harusnya Inter bisa menang lebih banyak lagi. Tapi sudah, nggak usah terlalu. Tapi kemudian kita kalah di Madrid setelah kita mencetak 1 gol dari Di Marco. Kalau bukan Inter maka mungkin Manchester City. Saya bilang Manchester City karena mereka memang sekarang punya banyak masalah dan cedera. Tapi ini berarti mereka bisa beristirahat dan memulai kembali dengan fit. Wah, kemudian dia mengomentari soal Buongiorno. Aduh, lagi-lagi Buongiorno. Kemudian dia ditanya apakah klub ini atau Inter Milan melakukan kesalahan dengan tidak mencoba lebih keras lagi untuk mendapatkan Alessandro Buongiorno. Dia bilang gini, saya ada di San Siro dan menonton pertandingan itu Inter lawan Napoli. Ini adalah pertandingan atau penampilan yang sangat mengesankan dari Buongiorno karena pada duel 1 lawan Thuram ini adalah pemain yang kuat dan cepat, tapi bagi Buongiorno itu sangat mudah untuk menangkap dia atau mematahkan pergerakan Thuram. Iya benar sih, beberapa kali pergerakan Thuram dipatahin sama Buongiorno, gila. Tapi Napoli membayar 40 juta untuk Buongiorno. Seperti yang aku bilang, 40 juta itu sudah di luar dari kemampuan Inter. Nah sekarang ya paling sedikit mereka inginkan 60 juta kalau kita mau beli Buongiorno. Ya bener, dengan penampilan kayak gitu 50 juta pun gak mungkin mereka mau lepas. Kalau Conte stay di Napoli, mungkin Buongiorno akan juga tetap bertahan di Napoli. Ini adalah tim yang bagus.
dan klub yang bagus juga. Nah, kemudian dia mengomentari juga Acerbi, oke. Nah, Acerbi mungkin umurnya 50, 60 atau 70 tahun. Ngebanyol dia, Pak. Tapi pertandingan terakhir dia adalah man of the match. Lukaku tidak bisa nyentuh bola di pertandingan. Memang betul sih, dikantongin Lukaku. Buongiorno ngantongin Thuram, siapa ya? Opa Acerbi ngantongin Lukaku. Bagiku umur itu penting, tapi nggak sepenting itu juga. Jika dia fit, dia bisa bermain sampai 38 atau 39 tahun. Kita akan lihat. Pada saat ini Acerbi adalah salah satu defender terbaik di Italia. Aku setuju banget, bro. Setuju banget. Acerbi kalau nggak cedera, kemarin itu kan sebenarnya penampilan pertama Acerbi setelah dia cedera cukup lama kan, 2 minggu lebih kan dia cedera. Tapi kayak nggak baru habis cedera, bro, langsung ngegas. Coba kita dapetin Acerbi waktu dia masih 30 tahun lah. Ya udahlah. Nah, berikutnya di bagian kedua, ini dia mengomentari tentang Ibrahimovic. Ini lumayan keras kata-kata dia. Dia berpikir bahwa dia yang terbaik di dunia, tapi dia bukan Messi atau Ronaldo. Tapi kita lihat quote-nya langsung ya, biar ndak salah kan. Saya tidak punya hubungan dengan dia, tapi ini bukanlah masalah bagi dia atau bagi saya, karena kami masing-masing punya kehidupan punya kehidupan tersendiri. Apa yang terjadi di lapangan ya tetap di lapangan saja, bukan masalah buat saya. Dia berpikir bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia. Ini bukan pendapat saya. Maksudnya ya kalau menurutku nggak terbaik di dunia gitu intinya. Tapi dia adalah pemain yang besar bahkan bagi saya. Dia mencetak banyak gol secara historis. Dia memenangkan banyak gelar, mungkin tidak gelar terpenting ya karena dia kalah di Champions League, di World Cup, di European Championship, tapi dia memenangkan mungkin sekitar 20 Masa sih sampai 20 ya? Wih, kayaknya nggak sampai. Oh ya, kan ada di Milan juga dia. Oke. Dia adalah pemain besar. Dia adalah seorang crack. Crack ini slang Spanish untuk pemain top class, maksudnya bukan pemain jelek, crack. Tapi dia bukanlah Messi, dia juga bukan Ronaldo. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Tapi mungkin di masa depan semua orang akan tahu tentang dia gitu, bro. Nah, sebenarnya masih ada lagi lanjutannya, tapi enggak terlalu menarik sih. Kayak siapa yang paling susah dilawan, dia jawab Ronaldo fenomeno. Kemudian ini mungkin tentang insiden dia dengan Zidane. Ada yang mengisyaratkan bagaimana kalau waktu itu Zidane tidak di kartu merah. Kawan-kawan pasti tahu ya, ini di Piala Dunia ketika Zidane menanduk dadanya si Materazzi kan. Dia bilang gini, maksudnya banyak yang bilang kalau saja waktu itu Zidane tidak kena kartu merah, mungkin justru Prancis yang dapat juara. Terus dia tanggapi seperti ini, ya kamu nggak akan pernah tahu apa yang terjadi kalau dia ada di lapangan. Karena dia dapat kartu merah mungkin hanya sekitar 15 menit sebelum pertandingan usai. Saya sebenarnya tidak terlalu suka mengingat hal itu, karena dalam pendapat saya, sesuai pendapat saya, harusnya kamu mengingat saya untuk 2 gol yang saya cetak di final Piala Dunia. Saya tidak tahu berapa banyak defender yang mencetak 2 gol di final Piala Dunia. Sambil tersenyum. Jadi itu sangat penting. Mungkin dia bisa mencetak penalti di pertandingan di babak adu penalti, tapi di opini saya Trezeguet adalah salah satu pengambil atau penendang penalti terbaik. Cuman dia tidak beruntung aja bisa meleset penaltinya gitu. Kalau saja dia mencetak gol, kemudian kita atau kami akan draw dan kemudian akan ada lebih banyak lagi tendangan penalti, maksudnya akan dilanjutkan lagi penaltinya, tapi ya mungkin ini sudah takdir bahwa Italia memenangkan Piala Dunia. Oke, nah sedikit saja terakhir ada komentarnya tentang Moreno. Kalau kan tahu nggak Moreno? Ingat, Moreno ini adalah wasit yang memimpin pertandingan
Itali lawan Korea Selatan yang waktu itu benar-benar dicurangi lah Itali. Nah ternyata Mourinho tuh masuk penjara Pak terkait narkoboy. Dia dikirim ke tahun 2011. So dia bilang gini, aku nggak tahu apakah dia masih di penjara. Ketawa dia. Mungkin dia punya lebih banyak masalah lagi daripada itu. Maksudnya dibandingkan masalah pada saat pertandingan Italia lawan Korea. Tapi pada pendapat saya tim Italia ketika itu adalah tim yang lebih bagus daripada tim 2006. Maksudnya tim ketika di Italia disingkirkan oleh Korea Selatan waktu itu kan ada Totti, siapa aja ya? Pirlo kayaknya sudah ada ya, Pirlo, Totti, Del Piero, Christian Vieri, siapa lagi, Zambrotta juga kayaknya waktu itu ada. Kemudian Cannavaro sudah jelas, Cannavaro pasti sudah waktu Cannavaro, Maldini, Nesta pasti itu. Nah, anyway kita lanjutkan saja. Kami layak untuk melangkah ke pertandingan selanjutnya di pertandingan itu, tapi Baron Moreno adalah joker for them, kayak kartu jokernya kalau kawan-kawan main kartu yang pakai kartu remi itu. Tapi kemudian ya kami pulang dan mempersiapkan World Cup 2006, Piala Dunia 2006 gitu bro. Di 2006 aku ingatnya itu kan Cannavaro yang jadi ini kan kapten kan ya. Mungkin ada beberapa pemain yang sudah pensiun ketika itu, makanya dia bilang sebenarnya tim yang disingkirkan Korea Selatan itu, Italia yang disingkirkan Korea Selatan itu lebih kuat, cuman ya sial aja gara-gara pertandingan itu jadi tersingkir lebih awal. Oke bro, itu dulu. Lumayan ini setengah jam. Aduh, semoga kawan suka dengan podcast yang durasinya lumayan lama seperti ini, karena lumayan ini rahangku terasa caket ini ngomong setengah jam. Anyway, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, bye bye.